Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang mari kita kemudian mempelajari beberapa larangan yang harusnya kita mengerti dan harusnya kita tinggalkan pada kehidupan kita ketika kita menjadi penuntut ilmu. Layaknya 40 tahun, maka hendaklah pantangannya banyak-banyak untuk banyak-banyak minum air putih, menghindari minuman manis, menghindari makanan santan. Itulah sesuatu yang kita harus pahami ketika membicarakan pantangan. Sama, pantangannya penuntut ilmu kita bahas. Saya ambilkan materi pada kesempatan hari ini, saya ambilkan dari sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid, yaitu Hilyah Thalibil Ilmi, perhiasan para penuntut ilmu. Dan kita harus paham pantangannya penuntut ilmu itu apa saja. Yang pertama, pantangannya penuntut ilmu itu adalah janganlah kita ini menjadi ahlus syibr. Yang pertama itu janganlah kita ini menjadi ahlus syibr. Ahlus syibr itu orang yang sombong dengan ilmu yang kita peroleh. Ya. Ini termasuk di antara yang disampaikan. Para ulama lalu menyampaikan, saya sampaikan di dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, halaman 65 disampaikan dalam sebuah riwayat. Al-ilmu salah satu asbar. Ilmu itu memiliki 3 tahapan atau 3 anak tangga, ya, atau 3 jengkal. Faman dakhalaha fi syibril awal takabbara. Orang itu kalau baru memasuki jengkal yang pertama, dia baru memasuki anak tangga yang pertama, takabbara, dia itu akan menjadi sombong. Faman dakhalaha fi tsani fi syibrisani, barang siapa yang dia memasuki jengkal yang kedua atau anak tangga yang kedua, tawadhu'a, dia itu akan merasa tawadhu, rasa rendah hatinya. Wa man dakhalaha fi syibrisalis, barang siapa yang memasuki pada syibrisalis, yaitu memasuki pada memasuki pada jengkal yang ketiga, alima annahu ma ya'lam, baru dia akan merasa dia tidak tahu. Nah, ini penting nih. Jadi yang pertama yang kita harus pahami adalah ketika seseorang itu menjadi penuntut ilmu, salah satu di antara hal yang harus diketahui oleh para penuntut ilmu, pantangannya itu apa? Jangan pernah menjadi sombong dengan ilmu yang telah kita pelajari. Biasanya penyakit orang yang sombong, kalau kita pernah jumpa ada orang yang sombong, kalau ngomong itu ngotot, kalau ngomong itu bergudul itu maunya menang sendiri, tapi tidak mau untuk mendengarkan, maunya didengerin, tapi nggak mau mendengarkan, maunya dihormatin, nggak mau menghormati, sukanya melecehkan, tapi sekalinya dilecehkan marah-marah, maunya itu kemudian ditakzim, tapi dia tidak mau takzim sama orang lain. Siapapun penuntut ilmu yang sejatinya mereka itu sombong, para ulama salaf, para ulama terdahulu sudah menyampaikan kepada kita. Itulah orang kalau baru pertama kali menuntut ilmu. Dia akan sombong. Dan ternyata fenomena-fenomena ahlus syibr itu fenomena-fenomena yang sering sekali kita jumpai, terutama dalam konteks di majelis taklim yang bertebaran akhir-akhir ini. Banyak sekali para penuntut ilmu itu mereka itu menjadi ahlus syibri. Ahlus syibri itu apa sih? Ahlus syibri itu yang sombong dengan ilmunya. Entah dia sadar atau tidak sadar. Biasanya sih orang sombong itu tidak sadar. Ya, yang bisa mendeteksi orang itu sombong atau tidak sombong orang lain. Makanya kemudian dikatakan orang itu kalau baru masuk ke ilmu, baru belajar, pertama kali dia merasa sombong. Baru setelahnya dia merasa rendah hatinya ketika dia tahu ketika dia tahu ada langit di atas langit. Kalau kemudian prosesnya benar lagi pada tahapan yang ketiga, baru dia sadar. Kalau orang itu nyari ilmu, betul-betul nyari ilmu, dia akan sadar. Dia itu belum tahu apa-apa dibandingkan samudra ilmu yang tidak ada ujungnya. Maaf ya, kalaulah kita memberikan seluruh waktu kita dalam hidup hanya untuk nyari ilmu 24 jam tidak istirahat, sesungguhnya kita tidak akan pernah memahami setiap ilmu yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, saking banyaknya setiap kandungan ilmu pada setiap apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami. Saya betul-betul menyampaikan kepada seluruh saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami dalam ilmu, jangan pernah menjadi ahlus syibr.
Makanya maaf, saya itu berdoa kalau ada di antara jamaah orang-orang yang belajar lalu ternyata dia menjadi ahlus syibr, saya itu meminta, ya Allah jauhkanlah saya dengan orang-orang yang sombong dengan ilmunya. Sehingga ketika mereka sombong dengan ilmunya apa? Hanya berbekal dengan Google, hanya berbekal dengan satu potongan video one minute booster gitu ya. Lalu mereka itu kemudian sudah mencela orang, sudah menghujat orang, sudah merendahkan omongan orang, sudah meremehkan bagaimana prosesnya dia ketika belajar sampai puluhan tahun hanya dengan satu ilmu yang baru dia pelajari. Itu pun dia pelajari secara instan. Banyak sekali ahlus syibr yang tersebar. Walaupun penampilan mereka terkadang penampilan yang khusyuk. Penampilan mereka kadang-kadang penampilan yang syar'i. Tapi tidak sadar di balik penampilan-penampilan syar'i yang mereka miliki, ternyata hati mereka itu telah dicap dengan ahlus syibr, kesombongan. Karena setan itu tahu ketika seseorang itu telah belajar, dia yang dulunya mungkin minum alkohol, dia mungkin yang dulunya pezina, lalu setelah dia itu sadar, dia meninggalkan zina, meninggalkan alkoholnya, maka setan tahu orang ini kalau digoda lagi dengan zina mungkin tidak mempan, orang ini kalau digoda lagi dengan alkohol mungkin tidak mempan. Salah satu perkara yang untuk menggoda dia itu apa? Dimasukkan kesombongan pada ilmu yang telah dia pelajari. Dengan kesombongan itulah dia menjadi tinggi menurut asumsi dia sendiri. Lalu dia rendahkan setiap orang. Lalu kemudian dia rendahkan setiap orang. Maunya didengar, tidak mau mendengar. Maunya dihormati, tidak mau menghormati. Maunya kemudian dia itu ditakzim, tetapi tidak pernah mentakzim orang. Jadilah orang-orang yang sejatinya itu ahlus syibr. Nah ini yang banyak orang tidak sadar. Makanya para ulama lalu sudah menerangkan kepada kita tentang bahayanya menjadi ahlus syibr. Ketika ini termasuk salah satu pantangan yang tidak diwaspadai oleh banyak penuntut ilmu, maka banyak orang-orang yang mereka itu menjadi ahlus syibr. Padahal Imam Ibnu Qayyim sudah mengingatkan kepada kita di salah satu pernyataan ilmunya beliau yang luar biasa. Imam Ibnu Qayyim itu berkata begini, kesombongan itu secara sederhana itu ada 3. Ada sombong 1, ada sifat sombong 2, ada sifat sombong 3. Tapi yang paling parah itu sifat yang sombong yang ketiga. Sekarang sifat sombong 1 dan 2 itu apa? Yang pertama ada orang yang sombong dengan hartanya yang berlimpah. Walaupun ini tercela dan berpotensi menjebloskan seseorang yang sombong dengan hartanya ke dalam neraka, tapi orang yang sombong dengan hartanya itu di satu sisi itu bisa dimaklumi. Di satu sisi ya, bukan dimaklumi itu dibenarkan, tapi akal kita itu mungkin bisa menerima. Kenapa? Sombongnya dia pada harta itu hartanya kelihatan. Kalau ada orang yang sombong dengan jabatan, ya kita memaklumi lah. Walaupun itu perbuatan tercela dan tentunya kita harus betul-betul menghindari kesombongan dalam jabatan. Tapi setidaknya kalau ada orang yang sombong dengan jabatan, memang jabatannya tinggi dan diinginkan banyak orang. Yang menginginkan yang ketiga, sombong yang ketiga itu apa? Orang yang sombong dengan ilmunya dan ibadahnya. Pertama, ilmunya belum tentu 100% benar yang telah dia pelajari. Yang kedua, belum tentu setiap ibadah yang telah dia lakukan itu diterima oleh Allah. Kalau ilmunya belum tentu 100% benar, kalau ibadahnya belum 100% semuanya diterima oleh Allah, tiba-tiba ada orang yang sombong dengan ilmunya, orang yang sombong dengan ibadahnya, Masya Allah ini. Ini kata Imam Ibnu Qayyim lebih parah daripada kesombongan yang pertama dan yang kedua. Orang yang sombong hartanya kelihatan. Orang yang sombong dengan jabatannya memang jabatan kantornya itu kelihatan. Dia memiliki satu gedung sendiri untuk kantornya dia. Tapi orang yang sombong dengan ilmu ini membingungkan. Ilmunya belum tentu 100% benar. Ibadahnya belum tentu 100% diterima oleh Allah. Karena menjadikan ibadah diterima oleh Allah itu tidak mudah. Tapi ternyata orang itu bisa sombong. Padahal dia tidak tahu ilmunya itu dari Allah. Dan tentunya kemampuan dia beribadah itu juga dari Allah. Tapi orang sudah sombong terlebih dahulu. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.